Kadang kita ngerasa belum siap buat kehilangan, tapi kita juga harus sadar, gak ada yang selamanya buat kita. Akan ada yang namanya perpisahan, karena sesuatu hal hanya singgah di hidup kita. Ada yang singgahnya lama, ada yang sebentar, tetapi semakin lama hal tersebut singgah di diri kita, akan semakin berat pula perpisahan yang kita rasakan. Tapi suatu saat nanti kita bakal sadar dan menerima semua itu, dan berdamai dengan keadaan. Seperti yang dikatakan oleh Kübler-Ross, seorang psikiater dan penulis buku Terobosan on Death and Dying. Di dalam bukunya, ia membahas tentang tahapan yang pasti dialami oleh semua orang saat kehilangan. Tapi, proses ini jangka waktunya berbeda-beda buat orang. Ada yang lama di sini, ada yang cepat. Intinya, setiap orang memiliki fase waktu yang berbeda-beda. Tahap pertama yaitu tahap penyangkalan. Contohnya seperti, perasaan baru kemarin deh bercanda, terus ketawa bareng. Sama yang kayak, hal ini gak mungkin terjadi. Yang kayak gitu. Penyangkalan ini biasanya merupakan pertahanan sementara untuk diri sendiri. Kayak pribadi itu masih belum menerima keadaan gitu. Perasaan ini umumnya bakal digantikan dengan kesadaran yang mendalam akan kepemilikan dan individu yang ditinggalkan, entah itu kematian, diputusin, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tahapan kedua yaitu tahapan marah. Contohnya seperti, kok gua sih? Ini gak adil. Padahal gua selalu berusaha pengertian, tapi kok gua ditinggal gini? Contohnya yang seperti itu. Intinya, individu masih tidak terima dan marah dengan keadaannya itu. Ketika berada pada tahapan kedua ini, individu bakal menyadari bahwa ia gak bisa terus-terusan menyangkal. Oleh karena itu, emosinya mulai meledak dan akhirnya menimbulkan kemarahan. Tapi itu gak selalu marah-marah, tidak teriak. Ada juga yang ngerasa galau berhari-hari, iri dengan orang lain. Intinya di sini, emosi negatif mereka lagi meledak karena masih belum terima dengan keadaan mereka. Tahap ketiga yaitu tahap menawar. Contohnya seperti ini. Bisa kan semua ini kita ulang lagi? Gua mau ngelakuin apa aja deh biar semua ini gak terjadi. Di tahap ketiga ini, individu bakal mencoba buat berunding, menawar, entah itu sama takdir, sama Tuhan. Intinya sama sesuatu yang memiliki kuasaan yang lebih besar daripada mereka, dengan harapan itu semua gak terjadi. Sebagai contoh kayak seorang ibu yang lagi kritis dan berdoa untuk hidup lebih lama, biar bisa ngeliat anaknya nanti wisuda dan sukses. Tapi jauh di lubuk hati ibu tersebut, itu semua sia-sia. Lalu tahap keempat yaitu tahap depresi. Pada tahapan keempat, biasanya individu menolak buat dikasih perhatian. Mereka lebih memilih buat menghabiskan banyak waktu untuk menangis dan berduka. Proses ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mulai menerima kehilangan tersebut. Gak disarankan buat mencoba menghibur individu yang berada pada tahapan ini. Ini merupakan waktu penting mereka untuk berduka dan harus mereka lalui. Tahap kelima yaitu tahap penerimaan. Penerimaan itu bukan berarti individu bisa melepas begitu saja. Ini lebih ke, oh ya udahlah dia udah pergi, gue bakal baik-baik aja kok. Ini udah jalannya. Gue gak bisa ngerubah takdir gue, dan gue gak bisa ngelawan semua ini. Contohnya seperti itu. Ini merupakan tahapan terakhir. Individu tiba pada kondisi sebagai makhluk hidup atau kepada yang mereka cintai. Mereka mulai menerima dengan keadaan, mulai berdamai dengan keadaan, dan akhirnya mereka kembali pulih seperti awal. Kita memang butuh banyak hal, tapi pasti ada waktunya itu semua untuk pergi dari kita. Normal dan wajar kalau kita menangis waktu kita belum siap. Tapi bersedihlah sewajarnya dan kembalilah hidup normal sebagai manusia yang sebenarnya.